Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman SLCC dimanapun saudara berada. Hari ini kita spesial akan membahas isu-isu terkini di dunia pendidikan. Dan hari ini spesial kita akan bersama Bapak Syahrial. Halo Bapak. Halo, selamat sore. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, Pak agak dekat karena ini konsepnya ini harus dekat Oh dengan iya, mic. lupa. Oke, Pak Syahrial ini teman-teman, ini beliau adalah pembina honorer guru dan tendik di Sumatera Selatan. Nah, kita akan membahas isu terkini. Saya itu mendapat berita ini, Pak. Saya sebagai orang yang awam juga akan mempertanyakan hal ini. Nah, kebetulan kita langsung bertanya kepada pembina honorer. Nah, saya itu dapat berita yang baru saya baca ini bahwa akan ada penghapusan honorer. Nah, ini juga barangkali teman-teman honorer ini akan bertanya-tanya, terus nasib kita seperti apa? Nah, coba benarkah isu tersebut, Pak? Terima kasih Mas Eli. Memang wacana atau isu ataupun berita ini memang benar adanya. Memang ini sudah merupakan kebijakan Menpan RB dan ini pun sudah disetujui oleh Presiden bahwa tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah di tahun 2023 tepatnya tanggal 28 November tahun 2023 itu nanti akan segera ditiadakan. Honorer ditiadakan. Dengan wacana mereka akan dijadikan P3K. P3K. Aparatur sipil negara dengan konsep P3K. Ini yang untuk guru berarti Pak ya? P3K untuk itu. Guru ya. Guru ya. Kalau kita di sini kita pasti berbicara masalah guru. Oh, guru. Oke. Jadi konsep ini sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Memang di dalam Undang-Undang Nomor 5 itu bahwa tidak ada lagi tenaga honorer, tapi di situ sudah diatur dalam undang-undang itu yang ada hanya ASN, P3K dan PNS. ASN, P3K Ya, dan PNS. PNS. Apa Dua. bedanya ini, Pak? Ya, ASN, kalau P3K. ASN ini kan kita ketahui bahwa aparatur sipil negara dengan konsep P3K ini. P3K itu adalah suatu kepanjangan dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Nah, artinya di sini mereka akan dikontrak dalam ada kurun waktu tertentu sesuai dengan aturan yang ada. Kalau CPNS ya pegawai negeri sipil kan. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 5 2014 memang hanya dua itu. Jadi tidak ada lagi tenaga honorer. Itu Oke. Berarti konsepnya nanti adalah untuk tenaga guru ini akan direkrut melalui P3K atau PNS gitu Pak ya. PNS. Karena ini akan beberapa ada pertanyaan yang sudah masuk ke Instagram SLCC Pak. Jadi teman-teman yang ingin bertanya atau menyampaikan isu yang akan kita bahas bisa menyampaikan Pak isunya atau pertanyaannya ke Instagram SLCC. Nah, Instagramnya ada di bawah ini. Oke. Jadi teman-teman nanti silahkan DM kira-kira informasi atau hal menarik apa yang akan kita bahas di podcast ini. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Pak di di Instagram SLCC ini. Bentar, kita buka dulu. Ini. Apakah nanti sistem honorer ini akan outsourcing seperti halnya satpam atau tenaga-tenaga yang lainnya yang sistem kontraknya akan ditetapkan dan bisa suatu saat dikeluarkan? Mungkin dipecat atau di mana gitu Pak? Mungkin pertanyaan ini. Iya. Ada juga wacana outsourcing dalam penghapusan itu, tapi ini dalam penyampaian Menpan RB, outsourcing akan diberikan kepada tenaga honorer yang dikatakan penjaga sekolah
ada juga sopir, itu juga outsourcing, juga satpam. Nah, security itu outsourcing. Tapi untuk guru mereka tetap apa yang saya sampaikan di awal tadi. Oke. Berarti yang sistem outsourcing itu selain guru, Pak ya? Selain guru. Oh, selain guru aman. Jadi teman-teman honorer guru nanti tidak masuk dalam outsourcing tetapi masuk ke P3K. Ya. Jadi silahkan nanti kita persiapkan diri kita untuk ke P3K atau ke PNS. Seperti itu, Pak ya? PNS. Oke. Ini saya rasa menjadi pertanyaan juga bagi teman-teman honorer karena sangat banyak saya rasa Pak di Indonesia ini dan di Sumatera Selatan. Ada berapa Pak kira-kira tenaga honorer ini? Tenaga honorer di provinsi kita itu kalau kita lihat data dari tenaga honorernya itu sudah mencapai 20.000 orang. Itu sudah tersebar di 17 kabupaten kota. Oke. Nah, dari 17 kabupaten kota ini dari jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK. Malahan ada juga SLB. Oh, cukup Gitu. besar Jadi ya. cukup banyak sekali. Banyak sekali. Nah, ini imbasnya jadi bahan kegalauan. Ini semua tenaga honorer yang mohon maaf statusnya belum jelas apakah dia sudah diangkat atau belum, kan ini akan menjadi kegalauan istilah sekarang ini dan membuat mereka shock ya. Membuat mereka shock, malahan sudah tidak semangat lagi untuk menjalankan tugasnya. Oke. Di sekolah-sekolah. Kira-kira shocknya itu seperti apa Pak? Mungkin ada yang sudah melapor ke Bapak sebagai koordinator. Ya banyak sekali, banyak sekali teman-teman ini mengetahui ini dan mereka banyak mengadu, baik itu melalui WA, bisa juga dia melalui langsung SMS. Ya hampir semua sih. Kenapa? Ya wajar dong karena mereka kan sudah ngabdi puluhan tahun nih. Udah puluhan tahun mengabdi, sudah usia sudah tua. Nah di ujungnya mereka belum ada harapan satupun, muncul wacana penghapusan. Ya tentu ini akan pengaruh psikologisnya, tentu pengaruh. Dia akan berpikir ini bagaimana nasibnya di tahun depan. Nah bentar Pak, ini apa, saya sebagai orang yang awam ini malah bertanya-tanya ini. Penghapusan honorer dan dikeluarkan konsep P3K. Nah, bayangan saya ini lebih bagus gitu loh, Pak. Kan lebih terkondisikan dan mungkin kesejahteraannya kan akan lebih naik. Atau gimana sebenarnya ini konsep honorer ke P3K itu loh? Benar. Jadi permasalahan wacana P3K itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Malah sudah bergulir, sudah banyak yang sudah menjadi ASN P3K. Ada juga yang sudah dinyatakan lulus, tapi belum ada kepastian kapan dia mengabdi. Oke. Nah, kalau konsep, saya tidak menampik bahwa kebijakan pemerintah tujuannya baik. Salah satunya penghapusan yang kita bahas sore hari ini. Itu kan Menpan mengatakan bahwa ini untuk mengatasi tentang upah, sehingga upah mereka pada saat nanti akan diangkat menjadi outsourcing tadi, diangkat menjadi P3K, itu upahnya ya standar upah minimum provinsi, upah minimum regional kan. Karena selama ini ke belakang itu memang upahnya bervariatif, malah tidak memenuhi standar kehidupan mereka sehari-hari. Bayangan saya tadi itu, artinya biasanya kan kalau honorer ini variatif gaji guru kan, tetapi kalau sudah P3K ini kan sudah menjadi ketentuan dan terstandarisasi gitu loh. Tadi bayangan saya di awal kok bagus gitu loh. Nah ternyata memang di belakang-belakang itu ada beberapa hal yang perlu didiskusikan lagi ya Pak ya. Ya sangat banyak. Kenapa? Konsep yang baik
kalau memang tidak tepat pada sasarannya, tidak sesuai dengan kondisi tempat daerah, itu pun tetap akan menjadi suatu permasalahan. Contoh, saat ini pemerintah seharusnya menyelesaikan dulu ini bagaimana mereka yang sudah dinyatakan lulus passing grade P3K ya? P3K, dia tes P3K dinyatakan lulus sesuai dengan passing grade yang ditentukan. Sampai saat ini masih banyak yang belum mendapatkan tempat mengabdinya. Nah, seharusnya ini pemerintah menyelesaikan dulu. Nah, sehingga kebijakan tahun depan itu tidak menimbulkan dilema atau permasalahan, tidak meninggalkan permasalahan. Nah, begitu seharusnya. Nah, makanya teman-teman ini sudah banyak sekali yang mengadu, yang berkeluh kesah sama kita kan, dan mereka juga mempunyai wadah-wadah. Nah, mereka sudah banyak sekali yang berkeluh kesah bagaimana ini. Nah, ini yang polemiknya itu di situ. Ya, di satu sisi kebijakan pemerintah ya oke, bagus. Tapi tolonglah ini permasalahan di daerah-daerah, permasalahan di provinsi-provinsi, karena ini kan akan berpengaruh terhadap kinerja. Salah satunya tadi pendistribusian ya. Iya. Sudah lolos P3K tetapi belum menemukan tempat gitu ya. Tempat. Oke. Ya sebenarnya saya kasih penjelasan. Tempat itu banyak. Tapi penggajiannya dari mana? Oh, ini susah juga. Penggajiannya ini. Bentar, ini bukannya penggajiannya itu bantuan dari pemerintah dan daerah setempat gitu ya? Ya begini. Kalau P3K. Bagus pertanyaan Mas Ali, bagus. Kita ke arah situ juga penjelasannya. Panjang ini ceritanya nanti, Pak. Oke. Kita ke arah situ, tapi kita ambil intinya. Pertama, memang gaji pokok untuk tenaga honorer yang dinyatakan lulus P3K tadi itu memang bersumber dari APBN. Dikucurkan melalui DAU. Iya, betul. Itu gaji pokok. Tetapi tunjangan itu diharapkan memang dari Pemda, APBD daerah masing-masing. Ya. Nah, tentunya dampaknya ini kita kembali ke daerah. Mampukah APBD-nya untuk menanggulangi tunjangan-tunjangan para P3K yang sudah dinyatakan lulus, PG yang kita sebutkan tadi, PG. Ya. Oke, ini juga menjadi polemik di daerah masing-masing juga berarti ya. Betul. Oke, nah setelah ini kira-kira apa ini wacana yang akan kita bangun atau apa langkah-langkah mungkin teman-teman honorer, kemudian teman-teman yang mungkin sudah diangkat menjadi P3K tapi belum ada kejelasan, dan tentunya pertanyaan ini khusus ke Bapak juga sebagai koordinator nih. Pembina honorer guru dan tendik Sumatera Selatan. Kira-kira apa nih yang harus kita kerjakan ke depan, Pak? Kita sudah membuat sebuah rencana nih. Tentunya rencana ini sifatnya button up. Ini sudah dilakukan, dan alhamdulillah beberapa hari yang lalu, hari Senin kemarin, baru 1 minggu, ini hari Jumat ya, hari Senin kemarin itu kebetulan nih DPR RI dari Komisi 10 itu bagian pendidikan. Itu datang berkunjung ke Palembang, dan kita bisa bertemu dengan mereka. Malahan kami sampai malam berbicara, menyampaikan permasalahan-permasalahan yang kita bicarakan tadi, dan mereka siap menerima. Artinya aspirasi ini memang harus disampaikan ke DPR RI. Sehingga nanti DPR RI bisa membackup lah atau menyampaikan aspirasi ini secara cepat ke Kemenpan, bisa juga ke Kemendiknas, bisa juga ke BKN.
Ini yang sudah dilakukan. Dan insya Allah besok seluruh ketua-ketua forum yang berada di perwakilan Sumatera Selatan akan berkumpul. Banyak forum-forum Pak ya? 5, ada 5 forum dan mereka mempunyai anggota yang cukup banyak. Iya. Ini juga bukan hanya guru saja, tapi termasuk yang kita sebut tadi tendik, tenaga pendidikan, operator di situ, tenaga TU, administrasi sekolah, yang akan berkumpul untuk merancang sebuah wacana sesuai pertanyaan tadi, apa yang akan dilakukan. Tentunya tidak akan selesai permasalahan ini cukup hanya provinsi Sumsel saja, karena ini nasional sifatnya. Gitu. Berarti itu beberapa informasi yang cukup menarik untuk kita bincangkan, dan terkhusus untuk honorer guru dan tendik di Sumatera Selatan, barangkali ada beberapa hal keluh kesah atau ada yang ingin ditanyakan. Ada enggak forum yang mewadahi ini Pak? Barangkali ada teman-teman nih yang akan bertanya tentang kejelasan, tentang apapun lah terkait beberapa kebijakan terbaru ini di hal honorer. Ada enggak yang mewadahi itu Pak? Ya, saya sebutkan tadi wadah itu ada 5. Ya, langsung ke koordinator itu Pak ya? Koordinator tadi itu yang akan kita kumpulkan besok. Sesuai dengan posisi saya selaku pembina tenaga honorer itu akan dikumpulkan. Banyak itu. Ada yang namanya Persatuan Honorer Kategori 2 Indonesia, ada yang namanya SNWI, ada yang namanya Forum lulus passing grade, sudah ada itu namanya. Ada juga namanya Forum Honorer Sekolah Negeri. Ada banyak itu. Mereka membuat wadah-wadah itu dalam tujuan tadi untuk menyalurkan aspirasi. Nah, ini ada nanti. Itu yang akan kita kumpulkan, kita duduk bersama untuk merencanakan sesuai dengan pertanyaan Mas Ali tadi, apa yang akan dilakukan. Gitu. Nanti teman-teman kalau masih belum jelas, boleh enggak menghubungi Pak Syahrial? Boleh, silakan. Ya, kita selalu terbuka. Dan jujur saya juga orang PGRI. Tugas PGRI juga harus memperjuangkan nasib tenaga pendidik, guru, pokoknya di ruang lingkup pendidikan, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, umumnya di Indonesia. Mungkin terakhir sebagai penutup, mungkin ada harapan-harapan kedepannya seperti apa biar pendidikan ini akan lebih baik dan lebih baik lagi. Harapan tentunya kalau kita selaku tenaga honorer, yang pertama harapan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Menpan-RB, ya, BKN, Kemendikbud. Harapan kita mewakili tenaga honorer Provinsi Sumatera Selatan, umumnya se-Indonesia, ya, mohon kiranya permasalahan tenaga honorer ini segera diselesaikan dalam kurun waktu dalam tahun ini sebelum diketuk palunya untuk penghapusan tenaga honorer di tahun depan. Yang pertama. Harapan kedua, tentunya penuntasan tenaga honorer ini tidak terlepas dari kebijakan pusat, harus juga didukung ataupun dibantu oleh pemerintah provinsi. Dalam hal ini Provinsi Sumatera Selatan dan provinsi lainnya, juga Bapak Bupati Wali Kota, yang tentunya bekerja sama dengan Dinas Pendidikan masing-masing serta Badan Kepegawaian Daerah masing-masing. Maka ini adalah suatu perjuangan nasib, dan insya Allah kalau mensejahterakan guru, membuat guru senang, negara ini akan lebih maju. Amin. Dan negara ini akan lebih berkembang. Demikian harapan.
Oke, terima kasih atas kebersamaan hari ini, Pak. Karena kita cukup terbatas waktunya dan teman-teman, ini pembuka untuk informasi tentang isu-isu terkait penghapusan honorer. Nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang lainnya dan setelah ini mungkin di minggu yang akan datang sesi dengan guru honorer langsung. Kira-kira keluh kesah apa yang dihadapi oleh mereka dan nanti kita akan lanjutkan sesuai dengan topik-topik yang menarik ke depannya. Oke, terima kasih Pak Syahrial atas waktunya. Semoga kedepannya akan bermanfaat lebih baik lagi bagaimana membangun pendidikan di Indonesia dan terutama untuk PGRI insya Allah tetap berkomitmen untuk membangun dan memperjuangkan pendidikan di Indonesia. Siap. Kita punya jargon Pak, gimana Pak PGRI Pak? Hidup guru, Hidup PGRI, hidup solidaritas. yes. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, demikian untuk pertemuan podcast pekan ini. Kita akan bertemu lagi pekan depan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.